Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda Wijaya. Saya dari Ofrik A. Di sini saya akan membahas tentang analisis kelayakan usaha Ofrik Coffee di Kota Palu. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi kopi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Kedai kopi tidak lagi hanya menjadi tempat minum kopi, tetapi juga ruang bersosialisasi, bekerja, dan berkreasi. Fenomena ini membuka peluang besar bagi bisnis kedai kopi modern seperti Ofrik Coffee ini. Kenapa di Kota Palu? Kenapa di Kota Palu? Kota Palu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat, didominasi oleh penduduk usia produktif dan mahasiswa. Dan di Palu sendiri memiliki karakter pasar yang sangat cocok untuk bisnis kopi modern. Selain itu, budaya nongkrong di kafe mulai berkembang pesat di kota ini. Untuk profil Ofrik Coffee di Palu, Ofrik Coffee Palu hadir sebagai kedai kopi modern dengan suasana nyaman dan kekinian, berlokasi strategis dekat kampus dan pusat kota. Ofrik Coffee menyasar mahasiswa dan profesional muda dengan menu kopi berkualitas, non-kopi, serta fasilitas Wi-Fi. Ofrik Coffee diposisikan sebagai tempat nongkrong sekaligus produktif. Dan di sini, untuk visi dan misinya sendiri, Ofrik Coffee adalah menjadi kedai kopi pilihan utama di Kota Palu. Untuk mewujudkannya, Ofrik Coffee berkomitmen menghadirkan kopi berkualitas, suasana nyaman, serta pelayanan ramah. Selain itu, Ofrik Coffee juga mendukung kopi lokal Sulawesi Tengah sebagai bagian dari nilai bisnisnya. Untuk analisis pasar dan strategi pemasarannya, target utama Ofrik Coffee Palu adalah mahasiswa dan pekerja kantor, dan anak-anak muda juga, tentunya di usia 18-35 tahun. Di segmen ini, memiliki kebiasaan minum kopi rutin dan aktif di media sosial. Strategi pemasaran difokuskan pada promosi digital seperti TikTok dan Instagram. Dan juga terdapat diskon mahasiswa serta kolaborasi dengan komunitas kampus. Untuk operasional dan lokasinya tersendiri, bagaimana sih bisnis ini bisa dijalankan? Nah, untuk lokasinya tersendiri menjadi faktor krusial. Ofrik Coffee dipilih beberapa di daerah yang strategis agar mudah diakses dan terlihat, dan operasional kedai dijalankan dengan SOP standar dan sistem kasir digital serta alur kerja yang efisien. Tujuannya adalah menjaga kualitas rasa dan kecepatan pelayanan dan kenyamanan pelanggan. Dan selanjutnya, untuk investasi dan biaya. Untuk kebutuhan modalnya sendiri, untuk menjalankan usaha ini dibutuhkan investasi awal sekitar 450 juta. Modal tersebut digunakan untuk renovasi, mesin kopi, furniture, inventaris, dan perizinan. Untuk sementara itu, biaya operasionalnya bulanan berada di kisaran 70 juta yang masih tergolong wajar untuk skala outlet Ofrik Coffee. Untuk proyeksi keuangannya sendiri, apakah bisnis ini menguntungkan sekiranya? Berdasarkan proyeksi Ofrik Coffee Palu diperkirakan menghasilkan untuk di tahun pertama itu mendapatkan 1 miliar, dan di tahun kedua 1,5 miliar, dan di tahun ketiga mendapatkan 2 miliar. Bisnis ini diproyeksikan untung sejak tahun pertama dengan waktu balik modal sekitar 1,5 tahun. Artinya, secara finansial, usaha ini sangat layak untuk dijalankan. Dan selanjutnya, di sini ada BEP atau Break Even Point dan Payback Period. Untuk titik impas usaha, Break Even Point menunjukkan jumlah penjualan minuman agar usaha tidak rugi dengan konsumsi. Yang pertama, harga jual rata-rata di harga 20.000 per gelas. Yang kedua, biaya variabel di kisaran harga 8.000 per gelas. Dan biaya tetap bulanan, yaitu sekisar 40 juta. Maka Ofrik Coffee Palu
perlu menjual sekitar, yang pertama itu sekiranya ada 3.334 gelas per bulan, atau sekitar 111 gelas per hari. Dan kira-kira kapan sih modalnya bisa kembali? Untuk payback period menambahkan berapa lama investasi awal dapat kembali dengan investasi awal 450 juta dan laba bersih tahunan di tahun pertama 220 juta dan tahun kedua 577 juta. Maka investasi diperkirakan kembali dalam waktu sekitar 1,5 tahun sejak usaha berjalan. Ini menandakan bahwa Forex Coffee Palu memiliki tingkat pengembalian modal yang cepat. Untuk selanjutnya, analisis arus kas dan risiko. Untuk arus kasnya menunjukkan untuk di tahun pertama masih negatif akibat investasi awal, dan di tahun kedua mulai positif, dan yang ketiga, tahun ketiga ini menghasilkan surplus yang besar. Secara kumulatif, arus kas menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan, namun tetap terdapat risiko seperti yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku, yang kedua ada persaingan kedai kopi, yang ketiga ada perubahan daya beli konsumen. Karena itu, strategi pengendalian biaya dan inovasi produk masih menjadi kunci kelanjutan usaha. Untuk kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan analisis pasar, operasional, dan keuangan, dapat disimpulkan bahwa Forex Coffee di Kota Palu memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, pengendalian biaya, dan inovasi berkelanjutan, Forex Coffee berpotensi sebagai kedai kopi favorit masyarakat Palu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya minta maaf apabila terjadinya salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.